Pemirsa, kita langsung menuju Mabes Polri untuk mendengar informasi terbaru terkait dengan bentrokan yang terjadi antara dua kelompok di Sorong, Papua Barat. Secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 603 kasus, di mana hari Minggu 23 Januari ada 399 kasus, sedangkan Seninnya 1002 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya cukup tinggi. Yang pertama, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 92 kasus, kemudian penggelapan sebanyak 62 kasus, kemudian narkotika 61 kasus, kemudian pencurian kendaraan bermotor, kendaraan R2 sebanyak 39 kasus, dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 108 kejadian laka lantas, dengan rincian korban meninggal dunia 10 orang, korban luka berat 11 orang, dan luka ringan 133 orang. Adapun kerugian material sebesar 176 juta rupiah, sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas ada 219 pelanggaran dengan penindakan tilang 184 dan teguran sebanyak 35. Kemudian yang kedua, terkait dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara EM. Senin kemarin, tanggal 24 Januari 2022, Bareskrim Polri telah menerima 2 laporan polisi. Selain 2 laporan polisi, ada 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Kemudian secara umum totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Bareskrim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian di Polda Sulawesi Utara ada juga 1 laporan polisi perihal yang sama. Kemudian di Polda Kalimantan Barat ada 5 pernyataan sikap. Jadi total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Saya ulangi, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Ya, ini terkait dengan pelaku yang sama. Kami Polri meminta masyarakat, kita himbau masyarakat untuk tenang
dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Kemudian yang ketiga terkait dengan terjadinya bentrok antar kelompok warga di Sorong, Papua Barat. Hari Senin kemarin, tanggal 24 Januari 2022, di Kelurahan Kelawuyuk, Distrik Sorong Timur, sekitar pukul 23.45, terjadi aksi serang antar dua kelompok warga yang menggunakan parang, panah, dan molotov. Polda Papua Barat beserta jajaran langsung berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi lainnya. Kami sampaikan akibat kejadian tersebut menimbulkan korban sebanyak 19 orang meninggal dunia, 1 orang meninggal dunia karena bentrok, dan 18 orang meninggal dunia yang diduga terbakar di tempat hiburan akibat bentrokan tersebut. Tentu langkah-langkah yang dilakukan seperti saya sampaikan tadi, Polda Papua Barat beserta jajaran berkoordinasi, merangkul masyarakat, merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi-aksi lainnya. Kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Papua Barat telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai, tentu tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun agar tidak melebar kembali. Sampai saat ini kami pastikan Polda Papua Barat telah berhasil mengendalikan situasi, dan tentunya Polri dalam hal ini Polda Papua Barat melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menggelar olah TKP, serta segera memproses guna proses ini dapat tuntas ya. Tentu hal ini Polda Papua juga Polres Sorong akan mengungkap ya aktor intelektual dan pelaku dari dua kelompok warga masyarakat yang bertikai. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat percayakan kepada pihak Polri untuk menyelesaikan kasus ini, menegakkan hukum kasus ini sampai tuntas, dan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi balas.